Kami Hotel Grand Indonesia membuka lowongan pekerjaan di bagian resepsionis hotel dengan syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama umur maksimal 29 tahun, lulusan D4 atau S1, minimal pengalaman pekerjaan 1 tahun, dapat berbahasa asing, jujur dan dapat bertanggung jawab. Kami dari Hotel Grand Indonesia membutuhkan 1 orang di bagian resepsionis hotel dengan orang yang berkompeten. Benar ini dengan HRD Hotel Grand Indonesia? Ya benar, dengan saya Safira Sisian Amalia, bisa dipanggil Safira. Ada yang bisa saya bantu? Saya melihat lowongan pekerjaan resepsionis Hotel Grand Indonesia. Saya berminat untuk melamar pekerjaan sebagai resepsionis di Hotel Grand Indonesia. Berikut saya lampirkan CV saya melalui email. Akan saya cek terlebih dahulu ya untuk saudara. Benar dengan saudara Farizan Wahyu Setiawan? Benar dengan saya sendiri, Saudara Farizan Wahyu Setiawan. Bisa saya panggil dengan saudara Farizan? Ya, bisa dipanggil saja dengan Farizan. Ya, baik. Mari kita mulai wawancara untuk menjadi resepsionis hotel di Grand Indonesia. Jadi tahapan wawancara yang ada 3 tahapan, yaitu ada wawancara psikologis, wawancara kemampuan, dan yang terakhir yaitu tes praktek. Mari kita mulai wawancara yang pertama, yaitu wawancara psikologi. Apakah sudah siap dari saudara Farizan? Baik, sudah Bu Safira, saya sudah siap untuk melaksanakan wawancaranya. Ya, coba saudara Farizan ceritakan tentang data diri saudara. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Farizan Wahyu Setiawan. Saya lahir di Yogyakarta 20 Maret tahun 1995. Saat ini sebelumnya saya berkuliah di salah satu universitas ternama di Yogyakarta. Lalu saya sekarang sudah pernah bekerja sebelumnya di Hotel Grand Surabaya selama 5 bulan. Lalu juga saya juga pernah bekerja di Hotel Grand Jakarta selama 6 bulan. Itu, dan juga saat ini saya tinggal di Jogja dan menetap di Jogja. Mungkin itu saja tentang perkenalan diri saya secara pribadi. Ya, baik. Selanjutnya yaitu mengapa saudara Farizan berminat di pekerjaan resepsionis hotel dan kenapa saudara Farizan memilih resepsionis hotel Grand Indonesia sebagai peluang untuk bekerja? Baik, mengapa saya berminat sebagai resepsionis hotel, yaitu karena saya sendiri sedari awal sudah menaruh minat untuk menjadi resepsionis dari hotel. Dan juga saya sendiri juga pernah punya pengalaman juga di resepsionis hotel, dan karena itu saya ingin melanjutkan karir saya sebagai resepsionis hotel di Hotel Grand Indonesia ini. Mungkin itu saja. Ya, baik. Selanjutnya yaitu berapa bersaudara dalam keluarga saudara Farizan? Coba
ceritakan kepada saya tentang adik dan kakak saudara Farizan. Baik, sebelumnya saya dua bersaudara, yaitu saya mempunyai kakak perempuan yang saat ini tinggal di Jakarta. Dan saat ini dia juga bekerja sebagai di bagian resepsionis juga di hotel salah satu ternama di Jakarta. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan tentang keluarga saya. Yang selanjutnya yaitu apakah aktivitas saudara Farizan di luar pekerjaan sebagai resepsionis hotel? Apakah mungkin saudara Farizan ada bisnis atau bagaimana? Mungkin kalau aktivitas saya sebelumnya waktu menjadi resepsionis hotel, mungkin saya hanya setelah pulang bekerja sebagai resepsionis hotel, biasanya saya memanfaatkan waktu saya untuk berolahraga, lalu membaca buku, dan menambah pengetahuan baru lainnya. Untuk mungkin bisnis, saya saat ini belum memiliki bisnis apapun. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Ya, baik. Selanjutnya yaitu apa yang membuat saudara Farizan ini tertarik bekerja di perusahaan kami? Iya, Kak. Kenapa saya tertarik bekerja di perusahaan Hotel Grand Indonesia ini, yaitu karena Hotel Grand Indonesia juga merupakan salah satu hotel ternama di Indonesia ini. Dan juga karena saya menaruh minat sebagai resepsionis hotel, dan karena saya juga memiliki pengalaman, dan karena itulah saya minat untuk bekerja di perusahaan Hotel Grand Indonesia sebagai resepsionis. Mungkin itu saja. Ya, selanjutnya yaitu apakah saudara Farizan memiliki keterampilan lain selain mengoperasikan Microsoft Word? Keterampilan lain selain Microsoft Word, yaitu saya bisa menggunakan Microsoft Excel, lalu saya bisa editing video, editing foto, lalu saya juga mahir berbahasa Inggris. Mungkin itu. Baik. Selanjutnya yaitu apa sih menurut saudara Farizan sikap profesional itu? Sikap profesional itu menurut saya secara umum yaitu yang penting mereka tidak melupakan janjinya dan selalu menepati apa yang sudah dikatakan sedari awal. Karena profesional itu bukan berarti kita harus menjadi orang yang jago dalam satu hal, tapi kita harus bagaimana cara kita menyikapi dan menepati janji kita sebagai dalam satu hal maupun dalam hal-hal lainnya. Mungkin itu. Ya, baik. Selanjutnya yaitu apakah saudara Farizan bersedia jika ditempatkan bekerja di luar kota? Tentu saja saya bersedia karena Grand Indonesia juga memiliki cabang di kota lain. Nah, karena itu saya bersedia untuk ditempatkan di kota lain seperti itu. Ya, baik. Menurut Bapak Farizan, apa makna hidup? Bisa dijelaskan? Makna hidup bagi saya adalah bagaimana kita bisa menolong sesama, bukan kita bersikap individu maupun individualis. Karena hidup itu kita saling berdampingan satu sama lain dan kita harus membantu orang lain. Karena jika kita hidup sendiri, rasanya mungkin hampa. Tapi jika kita hidup bersama-sama, hampa itu mungkin akan hilang dengan cara kita membantu sesama dan hidup bersama orang lain. Mungkin itu bagi saya.
baik Saudara Farizan. Ya, yang terakhir yaitu apa makna pekerjaan bagi Saudara Farizan? Bagi saya, makna pekerjaan itu adalah sebuah seni, yaitu bagaimana kita berusaha sebaik mungkin terhadap apa yang kita lakukan dan berharap yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Dan itu karena bagi saya merupakan sebuah seni, maka saya ingin mengharapkan sesuatu yang lebih baik setiap harinya. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Untuk wawancara psikologis sudah selesai, Saudara Farizan. Kita akan melanjutkan di tahap wawancara kemampuan. Bisa saya mulai sekarang, Saudara Farizan? Baik, silakan Ibu Safira dimulai sekarang. Ya, baik. Bisa Saudara Farizan menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan Bapak Farizan, Saudara Farizan? Kalau kelebihan saya mungkin yang pertama saya bisa masak, saya terampil dalam berbicara, lalu saya bisa menggunakan komputer dengan baik, mungkin dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, lalu saya bisa editing video, editing foto, dan lalu saya juga bisa berbahasa Inggris, dan mungkin itu kelebihan dari saya. Lalu untuk kekurangan yaitu mungkin saya suka bangunnya telat, dan karena saya merasa itu merupakan kekurangan yang cukup vital, saya sudah menanggulanginya dengan membuat alarm setiap harinya untuk membuat saya terbangun sesuai jadwal yang sudah saya tentukan. Mungkin dari untuk kelebihan dan kekurangan saya seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya itu bagaimana hubungan Saudara Farizan dengan rekan kerja Saudara Farizan di perusahaan yang sekarang, jika Saudara Farizan diterima? Mungkin jika saya diterima di perusahaan Hotel Grand Indonesia ini, saya akan menghargai sebuah pertemanan ataupun sebuah lingkungan yang baru. Karena dengan adanya komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain, pastinya itu akan memajukan dari saya sendiri dan juga meningkatkan kerja dan efektivitas saya dalam perusahaan ini. Oleh karena itu, makna rekan kerja bagi saya itu sangat penting, dan saya akan berusaha untuk mengakrabkan diri dan berusaha yang terbaik untuk perusahaan ini juga. Mungkin itu bagi saya. Ya, baik. Selanjutnya ya, menurut Saudara Farizan, mana yang lebih Saudara Farizan lebih suka, yaitu bekerja sendiri atau bekerja dengan tim? Kalau saya lebih suka untuk bekerja dalam tim. Karena kalau kita bekerja sendiri, mungkin saya tidak akan mendapatkan masukan ataupun ide-ide dari orang lain. Tetapi jika saya bekerja dalam tim, saya mempunyai sudut pandang, ide-ide, dan kemampuan yang mungkin tidak saya miliki dari orang lain. Oleh karena itu, saya lebih suka bekerja dalam tim. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Selanjutnya, jika Saudara Farizan bekerja di dalam sebuah tim, posisi apa yang Saudara Farizan pilih atau Saudara Farizan inginkan? Mungkin kalau jika saya bekerja dalam tim, yaitu saya ingin menjadi sebagai ketuanya. Yaitu karena jika saya sebagai ketua, yang pasti saya akan mendapatkan ilmu yang lebih dan amanah dari rekan-rekan setim lainnya. Dan juga jika saya menjadi ketua, tentunya saya bisa
berusaha untuk memanajemen waktu saya dan memanajemen anggota-anggota saya. Mungkin itu dari saya. Jika saya terpilih dalam tim, saya ingin menjadi seorang ketua. Ya, baik. Bisakah Saudara Farizan bekerja di bawah tekanan? Tentu saja bisa, karena menurut saya tekanan itu merupakan sebuah keharusan. Karena tanpa ada tekanan, kita mungkin hanya akan berleha-leha ataupun bersantai-santai. Dan jika ada tekanan, tentu saja itu akan membuat kita semakin terpacu untuk meningkatkan kemampuan dari diri kita sendiri. Jadi saya siap untuk bekerja di bawah tekanan. Itu menurut saya. Bagaimana Saudara Farizan memandang dan mengatasi kritik terhadap saudara? Kalau saya dikritik oleh seseorang, tentunya saya akan sangat senang. Karena dengan adanya kritikan itu akan bisa membuat saya lebih maju dan akan membangun diri saya pribadi tentunya. Mungkin itu dari saya. Ya, baik, selanjutnya yaitu seperti apakah orang yang sulit diajak kerjasama menurut saudara? Orang yang sulit bekerja sama menurut saya adalah orang yang tidak mau mendengar nasihat ataupun kritikan dari orang lain. Yaitu karena mereka selalu menganggap diri mereka benar. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri mereka sebenarnya dalam satu hal itu mungkin salah. Dan karena mereka selalu bersikeras menganggap dia benar, karena itu saya enggan untuk bekerja sama dengan orang yang seperti itu. Itu menurut saya. Baik, tadi Saudara Farizan mengatakan bahwa jika Saudara Farizan berada di sebuah tim, Saudara Farizan ingin menjadi ketua. Jika Saudara Farizan menjadi ketua dan ada bawahan yang melakukan kesalahan, maka tindakan apa yang Saudara Farizan akan lakukan? Tentu saja jika saya menjadi ketua dan ada bawahan yang melakukan kesalahan, tentunya saya akan menegur terlebih dahulu. Tetapi bukan dalam artian saya menegur memarahinya, tapi saya ingin menegur dengan cara memberitahu cara yang benar untuk mengatasi masalahnya dia dan memberi solusi dan ide-ide apa yang harus dilakukan untuk dia, untuk sehingga dia tidak melakukan kesalahan di lain waktu. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Jika ada bawahan yang mengeluhkan kepada Anda, kepada saudara, masalah pribadinya, apakah tindakan yang Saudara Farizan akan lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan adalah memberi dia nasihat dan juga memberi dia petunjuk ataupun ide-ide untuk menyelesaikan masalah dari dia pribadi. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Ya, baik. Kenapa Saudara Farizan ingin pindah dari pekerjaan yang sekarang? Mungkin kalau saya ingin pindah dari pekerjaan sebelumnya, yaitu karena saya ingin berusaha untuk berproses setiap harinya. Karena dari sebelumnya saya sudah bekerja dari perusahaan dari yang terendah dan sampai yang ke atas dan ke atas. Dan menurut saya Hotel Grand Indonesia ini merupakan salah satu top hotel yang berada di Indonesia. Mungkin itu. Baik, jika di dalam Anda bekerja, Saudara Farizan ini mengalami masalah yang besar, apa yang akan Saudara Farizan perbuat? Tindakan apa? Yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha untuk memecahkan masalahnya. Bukan hanya mengeluh ataupun tidak ada jawaban. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bertanya
kepada orang-orang yang mungkin yang lebih kompeten daripada saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu menurut saya. Ya baik. Apakah Saudara Farizan bersedia untuk bekerja lembur? Tentu saja saya bersedia, karena bekerja lembur itu juga merupakan suatu tanggung jawab yang mungkin perusahaan perlukan. Karena dengan bekerja lembur juga saya bisa meningkatkan kemampuan dan kapabilitas dari diri saya pribadi. Mungkin itu. Ya baik. Saudara Farizan, berapa Saudara Farizan inginkan gaji untuk posisi saat ini? Gaji yang saya inginkan yaitu adalah sekitar 7 juta rupiah. Karena saya dengan gaji 7 juta rupiah itu, saya juga mengimbanginya dengan skill-skill yang saya punya tadi, seperti editing video, berbicara yang baik, lalu editing gambar, poster, dan juga berbahasa asing yang cukup terampil. Mungkin itu. Baik, di dalam pekerjaannya sebelumnya, apakah Saudara Farizan mengalami halangan yang berat atau tersulit yang Saudara Farizan temukan? Dan mungkin itu misalnya terjadi lagi di pekerjaan Anda yang sekarang, tindakan apa yang Anda lakukan? Terima kasih. Mungkin hal yang tersulit tidak ada, karena sesuatu yang sulit itu pasti selalu ada solusinya. Mungkin yang ada hanya kita bekerja lebih keras untuk menemukan solusi dari kesulitan tersebut. Dan baik halnya juga jika saya di Grand City Indonesia, jika ada kesulitan, saya akan berusaha juga untuk menemukan solusinya secepat dan sebaik mungkin. Mungkin itu dari saya. Baik, untuk wawancara kemampuan sudah selesai, Saudara Farizan. Mari kita masuki tahapan yang terakhir, yaitu wawancara tes praktek. Apakah Saudara Farizan sudah siap? Baik, sudah siap. Mungkin bisa dilanjutkan untuk Ya, wawancara berikutnya. Ya, mari kita mulai, yaitu coba Saudara Farizan mempraktekkan cara membuat daftar nama tamu, baik dari nama, alamat, waktu check-in, waktu check-out, dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, untuk tes praktek kali ini akan saya share screen dan akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat daftar tamu. Baik. Sebelumnya apa sudah terlihat Microsoft Excel saya? Ya, sudah. Saya akan membuat daftar tamu. Mungkin hasilnya seperti ini, Bu Safira.
saya sudah membuat contoh daftar tamu dengan nama, alamat, waktu check-in, dan juga waktu check-out. Ya, baik, Saudara Farizan cukup terampil dalam membuat Microsoft Excel. Ya, yang selanjutnya, mari kita lanjutkan. Baik. Apakah sebelumnya share screen-nya sudah terputus? Sudah, Saudara Farizan. Ya, selanjutnya yaitu coba Saudara Farizan perkenalkan data diri Saudara dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, baik. Oke. My name is Farizan Wahyu Setiawan and I am now 25 years old and I was born in Yogyakarta 20 March 1995 and I am now stay in Yogyakarta and I have an experience work in Hotel Grand Surabaya for 6 months and Hotel Grand Malang for 5 months. And I think that's all for me. I think that's all for me for my information, and I think that's all. Ya, baik. Saudara Farizan cukup terampil dalam berbahasa Inggris. Mari kita lanjutkan ke tahap yang terakhir, yaitu coba Saudara Farizan mempraktekkan cara membuat tamu menerima tamu dengan ramah dan sopan. Oke. Selamat datang di Hotel Grand Ina. Pak Budi, ada yang bisa saya bantu? Oke, Bapak ingin melakukan check-in. Oke, sebelumnya bisa saya minta KTP Bapak Budi untuk saya cek. Oke, terima kasih Bapak Budi. Untuk nomor kamarnya, Bapak Budi menempati kamar 212. Berikut kuncinya Bapak Budi. Baik, Bapak Budi, terima kasih. Semoga nyaman di hotel kami dan semoga memiliki mimpi indah nanti malam. Baik, terima kasih Bapak Budi. Mungkin itu dari saya. Ya baik, Saudara Farizan cukup terampil dalam mempraktikkan tes praktek saat ini. Ya, terima kasih untuk Saudara Farizan. Wawancara sudah selesai dan untuk hasil call. Ya, dengan saya. Untuk Saudara, apakah bisa dilepas jaketnya? Iya, bisa. Sebentar, saya lepas. Baik. Ya, sudah saya lepas. Ya, baik. Untuk CV Saudara bisa saya lihat? Sebentar, saya kirimkan ke email dulu. Baik, akan saya cek terlebih dahulu ya, Saudara. Ya. Untuk nama Saudara yaitu Rizky Destam Ramadan, apakah benar? Ya, benar. Bisa saya panggil dengan Rizky? Ya, bisa.
Baik. Jadi untuk Saudara Rizky, untuk menjadi bagian anggota dari resepsionis Hotel Grand Indonesia, ada 3 tahapan, yaitu yang pertama wawancara psikologis, selanjutnya ada wawancara kemampuan, dan yang terakhir yaitu wawancara tes praktek. Apakah Saudara Rizky sudah siap untuk melakukan wawancara saat ini? Ya, saya sudah siap. Ya, mari kita mulai untuk wawancara yang pertama, yaitu wawancara psikologis. Ya. Coba Saudara Rizky memperkenalkan tentang diri, ceritakan tentang diri Saudara. Perkenalkan, nama saya Rizky Desang Ramadan. Saya salah satu lulusan dari Universitas ternama di Yogyakarta. Dan sebelum saya melamar pekerjaan di sini, saya pernah bekerja di salah satu hotel sebagai resepsionis selama 6 bulan dan bekerja di salah satu hotel di Yogyakarta selama 6 bulan juga. Mungkin itu cerita dari saya. Ya, baik. Selanjutnya, mengapa Saudara Rizky berminat di pekerjaan resepsionis hotel, dan kenapa Saudara Rizky memilih resepsionis Hotel Grand Indonesia sebagai peluang untuk bekerja? Ya, karena saya ingin pekerjaan yang bertemu oleh banyak orang, dan di Hotel Grand Indonesia mungkin banyak tantangan yang saya inginkan, dan saya kira perusahaan ini memenuhi keinginan saya untuk saya mendapatkan tantangan baru dalam pekerjaan. Mungkin itu saja. Ya, baik. Selanjutnya yaitu berapa bersaudara Saudara Rizky dalam berkeluarga? Bisa ceritakan kepada saya tentang adik atau kakak saudara? Saya 2 bersaudara, saya sebagai anak bungsu, dan kakak saya bekerja di salah satu hotel di Surabaya dan menjadi resepsionis juga. Mungkin itu cerita dari saya. Ya, baik. Selanjutnya, apakah aktivitas Saudara Rizky di luar pekerjaan kantor? Mungkin melanjutkan ada bisnis ternak ikan lele di rumah yang menjadi sampingan setelah pulang bekerja. Mungkin itu saja. Ya, selanjutnya, apakah Saudara Rizky memiliki keterampilan lain selain mengoperasikan Microsoft Word? Ya, saya bisa mengoperasikan Microsoft Word, tetapi kurang paham dengan aplikasi yang lain. Mungkin itu saja. Ya, baik. Apa yang membuat Saudara Rizky tertarik bekerja di perusahaan kami? Perusahaan ini menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya, dan saya dapat berkontribusi dalam memajukan perusahaan ini karena tekad dan kepiawaian saya dalam menjadi resepsionis sudah teruji dalam 1 tahun ini. Baik. Menurut Saudara Rizky, apa itu sikap profesional? Sikap yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan pekerjaan dengan keahlian atau melakukan pekerjaannya dengan secara objektif. Mungkin itu saja. Ya, selanjutnya, apakah Saudara Rizky bersedia ditempatkan di luar kota? Ya, saya siap ditempatkan di luar kota karena dapat menjadi tantangan baru saya saat menjadi resepsionis dan bertemu dengan orang yang baru juga.
Baik. Selanjutnya, menurut saudara Rizky, apa makna hidup itu? Makna hidup saya itu mungkin saling tolong menolong dalam hal kehidupan, karena setiap manusia itu saling membutuhkan, dan udah mungkin cukup itu saja. Baik. Pertanyaan yang terakhir yaitu menurut saudara Rizky, apa makna pekerjaan itu? Menurut saya makna pekerjaan adalah tempat saya mencari nafkah untuk menghidupi saya untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin itu. Baik. Untuk wawancara psikologis sudah selesai, saudara Rizky. Bisa saya lanjutkan ke wawancara di bagian kemampuan? Iya, bisa. Ya, mari kita mulai sekarang ya, saudara Rizky. Ya, yang pertama yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari saudara Rizky? Kelebihan saya adalah jujur, cepat mengkondisikan dengan ruang lingkup baru, dan bekerja keras. Dan kelemahan saya adalah pelupa. Untuk mengatasi kelemahan saya berusaha mengatasinya dengan mencatat hal-hal penting agar tidak lupa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Selanjutnya, bagaimana hubungan saudara Rizky dengan rekan kerja di perusahaan yang sebelumnya? Hubungan dengan rekan kerja saya di perusahaan yang sebelumnya mungkin baik-baik saja semua dan tidak terjadi konflik di sana. Ya, selanjutnya menurut saudara Rizky, mana yang lebih saudara Rizky suka, yaitu bekerja sendiri dalam tim? Tergantung pada pekerjaan yang saya harus selesaikan. Meskipun saya senang bekerja sendiri, saya dapat bekerja dalam tim. Karena di dalam tim saya dapat bertemu orang-orang yang baru dan mendapat tantangan lebih banyak. Baik, jika saudara Rizky memang menyukai bekerja dengan tim, maka posisi apa yang saudara Rizky pilih jika Anda berada di dalam tim? Saya akan memilih menjadi konseptator karena saya bisa merencanakan langkah-langkah yang harus diambil dengan ide saya yang mungkin berbeda dengan lainnya, dan mengidentifikasi hambatan dengan lebih tepat dan membuat ukuran kesuksesannya. Baik, bisakah saudara Rizky bekerja di bawah tekanan? Ya, selama ini saya bisa mengatasinya dengan cara memikirkan hal-hal yang positif agar mengurangi tekanan tersebut. Baik, bagaimana saudara Rizky memandang dan mengatasi kritik terhadap hidup saudara? Untuk kritik ke saya dapat menerima kritik tersebut dan melakukan introspeksi terhadap diri saya dan mencoba memperbaiki untuk kedepannya. Baik. Seperti apakah orang yang sulit diajak kerja menurut saudara Rizky? Menurut saya orang yang sulit diajak bekerja dalam tim adalah orang yang banyak mengeluh dan tidak memperhatikan kualitas pekerjaannya sendiri. Mungkin hanya itu. Baik. Selanjutnya, apa yang saudara Rizky lakukan jika saudara sebagai bawahan nih melakukan kesalahan? Saya akan mencari yang sebenarnya itu jadi yang mengakibatkan kesalahan itu dan mencari penyebabnya agar tidak dapat terjadi dua kali. Mungkin itu saja.
Ya, selanjutnya yaitu jika saudara Rizky menjadi konseptor atau mungkin kerja di belakang layar, ada rekan kerja saudara yang mengeluhkan kepada saudara bahwa dia memiliki masalah pribadi. Tindakan apa yang akan saudara lakukan? Saya akan mendengarkan keluhan mereka dan membiarkan mereka bercerita walaupun itu masalah pribadi. Dan saya akan memberikan saran untuk masalah tersebut agar menjadi lebih kondusif untuk pekerjaan dan permasalahannya tersebut. Baik, mengapa saudara Rizky berminat pindah dari pekerjaan yang sekarang? Karena lebih dekat dengan tempat tinggal masa kecil saya dan saya ingin mendapatkan tantangan baru di Grand Indonesia ini. Baik, jika dalam pekerjaan saudara yang sekarang juga menghadapi yang besar, apa yang mungkin Anda akan lakukan? Saya akan mencari penyebab masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat dan menjalankan dalam rangka perbaikan untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Baik, apakah saudara bersedia bekerja lembur? Ya, saya bekerja lembur untuk memajukan Hotel Grand Indonesia ini. Baik. Apakah ada yang salah dengan pekerjaan saudara Rizky yang sebelumnya? Mungkin tidak, karena saya jarang melakukan kesalahan dan tidak ada surat peringatan untuk saya. Baik. Berapa gaji yang saudara Rizky harapkan untuk posisi saat ini? Mungkin 5-6 juta. Karena hidup di sini lebih hemat daripada di pekerjaan saya sebelumnya. Baik. Untuk pertanyaan terakhir yaitu apa halangan tersulit yang saudara Rizky temukan pada pekerjaan yang sebelumnya? Mungkin halangan tersulit di pekerjaan saya sebelumnya yaitu adalah jam kerja saya yang tidak teratur karena pagi dan malam harus bekerja. Baik, untuk wawancara kemampuan sudah selesai saudara Rizky, maka akan kami lanjutkan ke wawancara tes praktek. Apakah saudara Rizky sudah siap? Iya, siap. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, bisakah saudara Rizky mempraktekkan cara membuat daftar nama tamu, baik dari nama, alamat, waktu check-in, waktu check-out, dengan menggunakan Microsoft Excel? Mungkin saya akan mencobanya dulu. Saya Baik, akan saudara Rizky. share screen dulu. Baik. Apa sudah ada share screen-nya? Sudah, saudara Rizky. Maaf, saya sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi Microsoft Excel, jadi saya begitu kurang paham dengan aplikasi yang ini. Mungkin bisa dilanjut praktik. Baik, baik saudara Rizky, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Coba perkenalkan data diri saudara Rizky dengan menggunakan bahasa Inggris. Hello, my name is Rizky Sritam Ramadan. I'm 21 years old.
and I live in Yogyakarta. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya kuasai. Apakah sudah cukup Saudara Rizky memperkenalkan dirinya? Mungkin sudah cukup. Baik, Saudara Rizky. Ya, pertanyaan yang terakhir yaitu, coba Saudara Rizky mempraktekkan cara menerima tamu dengan ramah dan sopan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh ya, Bapak mau check out. Boleh saya tahu nomor kamar Bapak? Bolehkah saya ambil kuncinya? Ya, terima kasih Pak sudah menginap di Hotel Grand Indonesia. Semoga hari Bapak menyenangkan. Mungkin itu saja. Ya, baik Saudara Rizky. Untuk wawancara Saudara Rizky sudah selesai dan untuk hasil kelolosannya akan saya umumkan di akhir sesi. Terima kasih Saudara Rizky. Ya, sama-sama. Ya, baik. Untuk para pendaftar Hotel Grand Indonesia, waktu yang kalian tunggu-tunggu yaitu pengumuman kelolosan resepsionis Hotel Grand Indonesia akan saya umumkan sekarang. Ya, untuk yang diterima di bagian resepsionis Hotel Grand Indonesia yaitu selamat untuk Saudara Farizan Wahyu Setiawan sebagai anggota baru di keluarga besar Hotel Grand Indonesia. Dan untuk Saudara Rizky Desam Ramadan, mohon maaf dan jangan berkecil hati karena masih banyak kesempatan di lain waktu. Ya, terima kasih untuk para pendaftar yang sudah mendaftar. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam menemani saudara saat seleksi wawancara. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Safira.